Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Alfivian. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat. Aplikasinya itu bernama Sport Store POS atau Point of Sale Sport Store. Nah, aplikasi ini itu tentang sistem aplikasi kasir di toko olahraga. Nah, fungsinya itu sebagai pencatatan penjualan, laporan, inventaris, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk masuk ke aplikasi itu seperti biasa ada form login. Nah, untuk login itu ada dua role ya. Yang pertama itu role admin dan role kedua itu role kasir. Mungkin yang pertama saya akan mencoba sebagai role kasir terlebih dahulu. Ini kita masukkan kasir 1, lalu kasir 1, 2, 3, masukkan password, kita login. Nah, di sini itu muncul selamat datang kasir 1. Masuk. Nah, oke, seperti ini tampilan dashboardnya. Untuk di dashboard itu ada grafik dari penjualan tahunan. Di sini tuh ada setiap bulannya, Januari, Februari, dan sampai Desember. Dan juga ada total penjualan dalam bentuk rupiahnya gitu. Untuk transaksi terakhir itu ya transaksi yang sudah dilakukan di sebelum hari gitu. Nah, di sini itu lalu ada total barang, ada total supplier, total pelanggan. Nah, maksud total pelanggan itu maksudnya total pelanggan yang sudah member di toko kami gitu. Sini dan juga ada penjualan hari ini. Karena belum ada jadi 0 gitu. Nah, untuk di kasir sendiri itu hanya ada beberapa menu ya. Menunya itu hanya sedikit, seperti transaksi itu hanya ada penjualan, laporan ada laporan penjualan, dan di pengaturan hanya logout dan exit saja. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi terlebih dahulu ya. Di sini saya akan mencontohkan kalau semisal di sini itu kita sebagai kasir beneran gitu. Jadi alur sebagai kasir gitu. Kita masukkan ke penjualan dulu. Nah, di sini itu untuk menambahkannya harus menggunakan barcode ya. Di sini karena barcode-nya saya tidak terlalu hafal, jadi dipilih saja. Di sini mungkin ini aja, shuttlecock. Ini semisal ada orang membeli shuttlecock, misal pelanggannya itu misal member gitu ya, bukan pelanggan umum. Contohkan itu Rudy di sini. Untuk kuantitinya mungkin 3 ya. 3. Ini langsung saja kita tambah. Lalu otomatis masuk ke cart yang di sini itu seperti yang bisa kalian lihat, dan di sebelah kanannya langsung masuk ada subtotal, dan di sini di totalnya itu muncul harganya. Untuk diskon sama PPN sepertinya 0 semua saja ya, karena sedang tidak ada diskon dan sebagai member tidak ada PPN. Jadi di sini totalnya 120.000. Misal pelanggannya itu bayar uangnya itu 150.000. Nah, maka kembaliannya 30.000. Nah, untuk menyimpan itu di sini kita tinggal memencet tombol simpan, maka akan otomatis disimpan gitu transaksi penjualannya. Oke. Nah, di sini juga langsung muncul struknya atau nota penjualannya gitu. Ini sebenarnya harusnya bisa di print, tetapi karena ini hanya aplikasi sederhana terlebih dahulu, jadi hanya seperti ini dulu gitu. Langsung oke saja, langsung tutup. Nah, lalu untuk menu laporan itu ada laporan penjualan, tetapi sepertinya saya tidak akan menjelaskan di sini. Nanti saya jelaskan itu di admin saja, karena di admin itu lebih lengkap. Jadi biar bisa saya langsung menjelaskan semua menunya gitu. Oh ya, ini tadi juga setelah menambahkan transaksi itu langsung muncul kan di sini. Itu ada transaksi terakhir, itu ada yang transaksi ke-14, dan di sininya itu menambah dari segi uangnya gitu ya. Di sini mungkin langsung logout saja. Ya.
Lalu kita login sebagai admin. Ini admin 1 2 3. Tentang admin. Oke. Nah, itu untuk dashboard admin dan kasir itu sama ya. Jadi ya tampilannya memang seperti ini. Tapi untuk menunya itu admin itu lengkap, semua menu itu ada. Sini seperti yang bisa kalian lihat. Nah, tapi tidak akan saya coba semuanya seperti yang tadi itu transaksi penjualan di kasir itu, seperti saya tidak akan mencoba, tetapi saya akan menjelaskan dari setiap menunya saja. Contoh di sini master data ada kategori, yang dimana itu adalah untuk kategori dari barang yang kita jual gitu. Oke, ini tutup. Lalu di master data yang kedua itu ada barang yang yaitu barang yang kita jual di sini. Ya, seperti ini contohnya, itu banyak sekali barangnya. Tutup. Lalu ada supplier di sini ya, sebagai saat kita ingin merestock maka kita akan membeli di supplier gitu. Nah, lalu ada juga pelanggan yang tadi saya bilang, itu pelanggan member maksudnya gitu. Berarti mereka sudah member di toko kami. Tutup. Nah, di transaksi di sini itu di admin itu ada 3, ada pembelian, penjualan, dan retur. Untuk penjualan tadi sudah dijelaskan, bahkan sudah dicoba di kasir gitu. Jadi sepertinya saya akan menjelaskan tentang pembelian dan retur saja. Sini contoh masuk ke pembelian. Nah, untuk pembelian itu untuk kita merestock atau kita membeli barang di supplier gitu. Untuk tampilannya sama seperti penjualan, tetapi di sini bedanya itu untuk membeli barang dari supplier gitu. Oke, itu menu selanjutnya. Nah, untuk retur ini itu semisal ada orang beli, nah lalu ingin diretur gitu. Semisal ternyata pas sudah sampai rumah baru dicek lagi barangnya ada cacat, jadi ingin diretur, bisa di menu ini gitu. Oke, tutup. Lalu di transaksi sudah, kita masuk ke inventaris. Nah, di inventaris ini cuma ada satu, yaitu stock of name, yang dimana stock of name itu untuk mensorting setiap stok dari semua barang, yang dimana ini tuh bisa dibandingkan di stok aplikasi dan stok fisik yang ada di toko gitu. Semisal ada selisih, maka di sini kita bisa mengurangi atau menambahkan semisal gitu ya, untuk di aplikasinya gitu. Kayak misalkan kayak helm sepeda ini di aplikasinya ada 19, tetapi misal di stok fisiknya ada 18, nanti kita tinggal kurangi lalu diproses saja gitu, keterangannya tinggal dikasih misal rusak atau apa gitu. Nah, lalu kita masuk ke laporan. Di laporan ini ada laporan penjualan, pembelian, stok, dan produk terlaris. Sini masuk ke laporan penjualan dulu. Nah, untuk laporan penjualan itu ya laporan barang yang sudah kita jual gitu. Di sini tuh dari awal bulan Juli ya sampai hari ini itu tanggal 11 itu ada 3 transaksi. Memang di sini ada 5, tetapi sebenarnya ini 3 karena seperti yang bisa kalian lihat di sini itu ada satu transaksi itu bisa jadi 2 karena barangnya itu 2. Seperti di sini kan di transaksi ke-13 itu ada Rudy juga membeli matras yoga dan sepatu lari, makanya di sini terpisah gitu. Tapi untuk total subtotalnya itu sama dan total bayarnya itu sama, jadi satu, hanya beda di harga jual total per item dan barangnya saja gitu. Sini juga kalian bisa mengekspor Excel, jadi nanti di sini akan tersimpan sebagai Excel gitu. Jadi sebagai seperti ini contohnya gitu. Tapi sepertinya tidak usah saya detail banget di sini. Bisa juga di print, tetapi untuk printnya itu masih seperti ini, seperti yang tadi saat penjualan itu struknya itu kan hanya seperti ini gitu, karena masih sederhana gitu. Oke, tuh. Nah, untuk laporan pembelian itu juga sama seperti laporan penjualan sini, tetapi memang tidak ada di bulan ini.
bahkan di tahun 2025 tidak ada, terakhir itu 2024. Ini contohnya ya, tampilan. Nah ini sama tampilannya, hanya bedanya ya ini pembelian gitu, kalau yang tadi penjualan. Oke, lalu masuk ke laporan yang selanjutnya, itu laporan stok. Jadi sini itu untuk stok di aplikasinya gitu. Di sini seperti stoknya ada berapa dan ada minimal stoknya juga. Jadi nanti kalau stoknya mendekati minimal stok, maka nanti statusnya itu akan menjadi menipis di sini. Karena tidak ada yang menipis, jadi di sini menipisnya 0. Tapi saat stoknya udah mendekati minimal stok, nanti akan berubah statusnya gitu. Lalu ada juga laporan produk terlaris. Maksudnya laporan produk terlaris itu jadi produk yang terjual di toko kami itu disorting dari yang paling banyak terjual hingga yang paling sedikit terjual gitu. Seperti ini contohnya, shuttlecock itu terjualnya 6, satu lari 1, matras juga 1, dumbbell juga 1 gitu. Dan yang di paling atas itu shuttlecock. Seperti itu. Lalu di admin juga itu ada menu user management dan backup database. Untuk backup database saya akan menjelaskan saja, ini tidak usah diklik karena ya seperti yang kalian tahu, backup database itu ya untuk membackup database dari semua database selama ini gitu tuh. Nggak cuma satu tabel tapi semua tabel juga gitu. Nah, kalau user management sini tuh sesuai namanya user management. Jadi di sini itu bisa memanajemen user-user yang ada di aplikasi kita gitu. Sebagai ya contoh di sini ada admin, ada kasir 1, kasir 2 gitu. Ya, misal kasir 2-nya pengen dinonaktifkan itu bisa di sini gitu. Atau misal mau di reset password itu bisa gitu. Jadi user management itu fungsinya seperti itu. Oke, itu. Ya oke, mungkin hanya segitu saja ya menu dari aplikasi saya, karena ini hanya sederhana saja. Jadi mungkin kita bisa langsung exit saja. Mungkin ya mungkin segitu saja sih ya yang bisa saya demonstrasikan gitu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu ya, kurang lebihnya juga mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton demonstrasi singkat saya ini sampai selesai gitu. Terima kasih juga atas perhatiannya, atas waktunya. Saya Tio, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.